Sobat Camat, perkenalkan nama saya adalah Deki. Saya baru memulai vlog ini di hari ini juga, di pagi ini juga, mungkin ini pagi di sini. Nah, saya memulai vlog ini dan mencoba vlog ini karena sebuah inspirasi pagi ini yang menemukan saya dengan Pak Nasuha, seorang pensiunan bunker. Sorry, ini lagi coba-coba ini pakai apa namanya di dashboard mobil ini, mungkin kurang bagus juga, tapi nggak apa-apa, bagus lah ini. Nah, dari Pak Nasuha itu dia menceritakan sebuah pengalamannya dan experience-nya dan track record-nya di dunia bunker. Nah, kenapa kok saya mencoba membuat vlog ini? Karena juga sebagai remember saya. Jadi untuk sobat juga yang mungkin kita akan mencoba mengingat apa yang kita pertemukan dengan orang. Kadang kita juga gak bisa, apa sih semua percakapan kita, tapi di dalam waktu, dalam 1 kali 24 jam kalian semua pasti masih ingat apa yang Anda bicarakan. Tapi di tahun berikutnya mungkin itu lupalah, ya biasa maklum. Tapi juga beberapa intisari pasti ingat. Nah, makanya saya juga mencoba membuat video ini untuk meremember saya sendiri, bagaimana Pak Nasuha itu memberikan inti bagaimana kita bertemu dengan orang tadi. Ya, tujuannya sih bagi ilmu juga. Jadi pagi tadi itu ketika saya lagi nyuci kendaraan, nyuci mobil ini, beliau tuh bersepeda di komplek perumahan saya. Ya, perumahannya hampir sama, cuma dia beda di tahap aja dan di jalan di depan, di dekat jalan utama Airabas ini. Nah, dia menghampiri saya dengan menghentikan sepedanya, lalu ngobrol saya, "Mas, mobil ini bagus dan lain-lain, gimana bla bla bla." Terus saya nyoba, cocok, tanya-tanya interior seperti apa, dan beberapa akhirnya sempat kita ngobrol gak jauh, tapi belum sempat tanya-tanya nama ya. Jadi nama akhirnya kita kenalan belakangan. Nah, dari sisi Pak Nasuha sendiri, dia mengatakan, "Oh Pak," saya tanya, "Bapak ada di mana?" "Di rumah sini." "Saya dulu sebagai apa ya Pak?" "Nah, sebagai bunker." Sebenarnya yang memulai obrolan ini memang Pak Nasuha. Nah, poinnya dari Pak Nasuha sendiri, dia itu awalnya dulu memulai dari bank itu, bank internasional yang udah bank lokal yang udah diakuisisi oleh internasional. Ya, awalnya sebagai marketing sampai kepala cabang di Mojokerto dan udah pensiun. Dia tuh mengatakan bahwa sebisa mungkin satu hari kita harus punya satu relasi. Apa itu satu relasi? Jadi satu kenalan. Jadi sebisa mungkin kita bisa berkenalan dengan satu orang per hari. Kenapa begitu? Karena ya menurut pengertian saya sendiri, saya mengartikan dari beberapa bahasa percakapan juga beliau. Jadi ketika kita hidup di dunia ini kan kita hidup bersosial juga. Semenjak kita banyak dengan teknologi, kita jarang juga bersosial, berkomunikasi terhadap interaksi secara langsung lah. Jadi kita lebih main dengan sosial media. Oke, itu bagus sih. Jadi kita bisa banyak waktu dengan berinteraksi dengan sosial media, kayak WhatsApp, Telegram, Instagram. Ya, kita pasti sering juga bercakap-cakap, tapi ketika kita berkenalan langsung dengan seseorang dengan bertatap muka langsung, dengan first impression. Jadi pandangan pertama ya. Pandangan pertama akan beda dengan ketika kita bertatap langsung. Kita ngobrol, kita tanya-tanya, kita tahu backgroundnya, kita tahu ternyata seperti ini, dan kita mungkin bisa sedikit membaca beberapa karakter pembicara kita. Tapi kalau kita berkenalan via WhatsApp, via telepon, mungkin kita akan merasakan, kita juga bisa merasakan dengan komunikasi itu via main, dengan merasakan chatnya seperti ini. Terus kita dengan telepon seperti ini, tapi kita tidak bisa merasakan interaksi secara langsungnya. Lah, interaksi secara langsung ini yang saya
baru sadar dari beliau itu, karena jadi ketika kita ada punya waktu 1 tahun itu mungkin 365 hari, berarti kalau kita bisa 1 hari dapat 1 relasi, berarti berapa kalau kita 365 hari kalikan 1-2 tahun itu, berarti kan sekitar susah ngitungnya, jadi kalikan 10 aja biar mudah, berarti 3.650 orang. Lah, dengan kita banyak bertemu dengan orang itu, kita juga bisa ambil sisi positifnya, sisi negatifnya. Nah, apa sisi positif? Kita bisa banyak punya teman. Ketika kita ada di beberapa kota, kita punya kenal, kita bisa saling tolong menolong. Ketika orang tersebut lagi kesusahan, ternyata ini kita bisa anggap aja kita bisa antar pulang karena kita sempat tahu rumahnya dan lain-lain, seperti itu. Ya, kalau negatifnya ini hampir nggak ada sih. Ya mungkin negatifnya mungkin banyak. Kalau orang yang kita coba kenal itu sering suka keluar, suka ngobrol, maksudnya suka nongkrong, mungkin kita lebih sering diajak nongkrong, tapi kita harus ambil sisi positifnya. Jangan sering-sering nongkrong juga, jangan sering-sering kita ngikuti alur. Oke lah, kita bisa ngikuti alurnya dia sebagai nongkrong, tapi kita memang harus memfreekan diri kita nongkrong itu sebagai refleksi terhadap tubuh kita, jasmani dan rohani kita. Secara jasmani kita bisa keluar melihat pemandangan, secara rohani kita juga merasakan, kita bisa rileks, bisa ngobrol, bercanda, kita karena kita tersenyum pun kita juga dapat pahala, kita membahagiakan orang lain juga, terus semua orang lain juga dapat pahala juga. Ya, banyaklah faktor-faktornya itu. Dan sempat ngobrol juga Pak Nasuha sendiri itu, dia membicarakan bahwa memulai karir juga dari nol di dunia banker, membuat relasi, hampir banyak orang-orang Cina juga yang memang ya kita nggak munafik dengan orang Cina, yang memang dia manajemen lebih baik juga, dia banyak secara relasi, dia bisa memilah-milah mana itu yang relasi yang baik untuk dia. Maksudnya ketika dia sebagai marketing dahulunya sampai menjadi kepala cabang juga, mungkin kita bisa melihat, ternyata orang ini nih punya saving yang baik, menjadi bisa prospek kedepannya seperti apa. Ya itu sebagai sebagai komunikasi. Jadi sama, makanya membangun komunikasi di awal itu memang baik, dan kita bisa meneruskan via WhatsApp, via telepon, via banyak lain, atau ketemu di jalan kita bisa ngobrol sesaat. Ya, kadang waktu kita di dunia ini juga nggak tahu berapa lama juga. Namun dari sisi itu Pak Nasuha juga cerita, saya juga ngasih tahu background saya itu sebagai electrical juga, yang saat ini ya alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan juga di sebuah di daerah, bukan di pergudangan di daerah Legundi, yang mana ya salah satunya di Legundi, beberapa ada di ini. Cuma secara basic global saya memang sebagai electrical commissioning, terus kita manufaktur, jadi kita sendiri buat panel listrik dari dulu, yang memang awalnya saya juga bekerja di sebuah perusahaan panel listrik trafo. Nanti akhirnya saya buat panel listrik, jasa commissioning, pembangkit listrik, sampai ya alhamdulillah lumayan lah. Kita tetap harus mensyukuri apa pemberian Tuhan dan apa kerja keras kita. Ya, dengan kerja keras ini saya dan teman-teman juga alhamdulillah juga bisa membuat perusahaan ini lumayan menuju berkembang. Ya, meskipun konstruksi di tahun 2020 itu lesu, tapi kita harus optimis 2021 ini konstruksi naik, electrical, mechanical, sipil. Saat ini 2021 saya juga memulai di sipil. Yang sebelum memang jasa testing dan commissioning juga saya udah lancar, meskipun 2020 commissioning menurun, tapi baik. Jadi perbaikan motor listrik juga ya lumayan lah. Nah, kembali lagi ke topik. Jadi topiknya itu dimana Pak Nasuha itu juga seperti itu, seperti memasarkan beberapa backgroundnya dia. Sebab
dia dia pensiun, terus dia setelah itu membuka beberapa usaha di rumahnya sebagai travel agent, dan akhirnya jadi pertemuan itu bisa mengungkapkan beberapa tahapan. Oh, jadi saya tahu, oh Pak Nasuha itu sekarang itu sebagai travel agent selain sebagai pensiunan banker, dan anaknya juga lulusan yang sekolah bagus juga sih, ITS, tidak dekat saya. Dan setelah itu anaknya juga pernah bekerja di sebuah bank swasta, di bank negara juga pernah. Udah ini akhirnya dia memilih, ya mungkin ya memang sih usaha sendiri itu baik, tapi banyak juga resikonya. Ya itu tergantung tergantung kebutuhan kita. Kebutuhan, kenapa kebutuhan? Ya karena kita pengennya seperti apa. Kamu butuh sebagai santai, sesuai job desk, sesuai ini selesai, dan kamu akan dibayar pasti. Tapi kalau sebagai pengusaha mungkin ya kita bisa memikirkan banyak hal, kita bisa memikirkan inovasi, ya tergantung lah. Jadi banyak orang yang pengen aku gini aja lah, enak ya, kadang nyaman, zona nyaman itu enak emang. Tapi di luar zona nyaman ya memang nggak enak, namanya di luar zona nyaman. Nah, di luar zona nyaman kenapa nggak enak? Ya itu tadi, kita harus memikirkan semuanya. Ya nggak semuanya juga kita berbagi dengan kawan yang memang kita ajak partner juga. Nah, tapi semakin kita banyak punya inovasi, kita punya tujuan, kita punya mimpi besar, dan kita bisa teraplikasikannya, ya insya Allah itu akan menjadikan jalan terbaik buat kita semua. Ya itu sebagai tujuan masing-masing juga sih. Jadi bagaimana personal branding itu tadi, ya dari itu tadi saya juga mau belajar. Sebelumnya saya pernah mempelajari juga terkait dengan personal branding dan lain-lain, tapi secara maya, secara YouTube, secara komunikasi. Tapi pagi ini saya bisa merasakan sendiri bagaimana orang itu datang berkomunikasi dengan saya dan bertahap mengungkapkan apa backgroundnya dia, personal identitinya dia, sampai oh ternyata seperti ini orang yang memang sudah expert di dunia marketing. Mungkin ya dulunya beliau di marketing expert, dan bagaimana dia mengkomunikasikannya. Jadi secara bertahap, secara continuously dapat chemistry masing-masing personal itu tadi. Ya mungkin itu aja di sedikit akhir video ini, bahwa komunikasi itu lebih baik kita menambah relasi setiap hari, minimal 1, kalau bisa 3, kalau bisa 10. Wah, dalam setahun udah 3.000 relasi yang kamu jalin. Ya semuanya mungkin nggak akan mengingat dirimu, tapi ketika kamu komunikasi pasti akan ingat di suatu saat ketika bertemu. Kita nama mungkin bisa lupa, ingatan kita pasti ingat lah, maksudnya secara komunikasi dulunya seperti apa. Tapi ketika kita udah melihat wajah, sedikit tidak langsung 10 tahun yang lalu saja, kalau pernah melihat wajah tersebut, ya pasti bisa ingat. Karena ingatan kita secara grafis sama ucapan. Karena ucapan itu kan kita banyak mengungkapkan beberapa teks, word memory, jadi memori kita malah banyak. Tapi kalau ketika kita mengucapkan A dengan melihat wajah A, tapi kita banyak dengan kosakata yang keluar dari mulut kita. Itu yang kita belum bisa mengingat sebanyak itu. Tapi ketika 1 berbanding 1000 kata lah. Jadi ya kalau mungkin setahun 365 masih bisa mengingat, tambah 10 tahun. Zaman dulu orang rumah itu berjauhan sampai berapa kilometer, ingat dan tahu rumahnya. Oh itu rumah Pak A, oh itu rumah Pak Gatot, oh yang sana itu mungkin 5 kilo lagi itu rumah Pak siapa, Pak Jokowi. Ya, bisa jadi. Oke guys, ini sambil di jalan sambil nyetir juga vlog pertama ya. Semoga saya juga lagi belajar sih bagaimana menghadap kamera, terus ngobrol di depan umum ya. Semoga saja
saya bisa memberikan beberapa video-video manfaat ini. Ya mungkin kalau bermanfaat, saya juga lagi proses inilah, belajar juga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan komennya terserah, komen buruk maupun nggak sukanya kasih alasan dong, pengennya seperti apa. Kalau ada masukan-masukan ya mungkin bisa membangun saya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.